Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lina Sari. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan proyek akhir web teori kami. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi proyeknya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loka Indalia dengan NPM 2317051097. Saya Nadia Arsa dengan NPM 2317051033. Saya Sambalanta dengan NPM 2317051089. Saya Rizky Kurniasari dengan NPM 2357051011. Oke, langsung aja. Yang pertama, kami akan mendemonstrasikan bagian Asdos. Jadi website kami ini ada dua role. Yang pertama ada Asdos sebagai pengguna dan juga ada admin. Nah, di sini bagian Asdos untuk tampilan awalnya dia akan mengarah langsung ke bagian halaman registrasi akun. Jadi kita di sini registrasi akun terlebih dahulu. Misalkan nama saya, NPM-nya misalkan 097, passwordnya kita kasih default dulu. Terus kita daftar. Setelah itu dia akan mengarahkan ke halaman login. Jadi kita masukkan NPM yang udah didaftarin tadi. Setelah itu passwordnya, terus masuk. Nah, ini adalah halaman beranda dari pengguna. Jadi di sini menampilkan ada beberapa dokumentasi Asdos tahun sebelumnya. Nah, ini bisa digeser. Dia bisa digeser dengan cara klik yang titik-titik ini. Setelah itu di bawah sini ada syarat dan komitmen. Nah, ini syarat dan komitmen jika ingin mendaftar Asdos. Nah, ini bisa diklik. Kemudian akan muncul syarat-syaratnya dan juga komitmennya. Dan untuk timeline pendaftaran ini juga ada. Jadi pendaftarannya dari tanggal berapa sampai berapa, setelah itu wawancara dan juga pengumuman. Nah, saat ini pendaftaran asisten dosen belum dibuka karena di sini timelinenya tanggal 1 Juli. Setelah itu ada daftar mata kuliah. Nah, daftar mata kuliah ini di sini adalah daftar mata kuliah yang dibuka pendaftaran Asdosnya. Nah, ini daftar mata kuliahnya sudah terkonek dengan admin. Jadi ini akan bertambah jika admin itu menambahkan mata kuliah yang dibuka pendaftarannya. Mungkin akan didemokan oleh bagian admin setelah ini. Kemudian di sini ada footernya. Setelah itu di sini ada daftar Asdos. Nah, daftar Asdos ini jika kita mau ngedaftar Asdos. Nah, di sini namanya itu sama NPM itu udah otomatis keisi berdasarkan nama dan NPM ketika kita mendaftar di awal tadi. Makanya untuk nama dan NPM itu seharusnya diisi sesuai dengan nama dan NPM sebenarnya. Kemudian nomor WhatsApp, misalnya kita di sini isi dulu. Setelah itu mata kuliah pilihan pertama. Nah, ini dia berdasarkan dengan mata kuliah yang tadi sudah ditambahkan di admin ya. Jadi kalau misalkan di admin cuma nambahin 2 mata kuliah, maka di sini cuma ada 2 mata kuliah gitu. Misalkan di sini saya mau daftar pemrograman interpreter. Pilihan keduanya misalkan rekayasa perangkat lunak. Terus alasan mendaftarnya karena ingin jadi Asdos misal. Terus apakah Anda bersedia? Ini tinggal diisi aja, bersedia atau tidak bersedia. Yang ini juga. Terus ini. Kemudian ini upload surat pernyataan. Nah, ini biasanya kalau Asdos itu ada surat pernyataannya. Di sini kita misalkan surat apa aja bebas. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini udah dia akan mengarah langsung ke bagian beranda. Kemudian di bagian daftar Asdos tadi dia nggak bisa mengedit lagi karena dia sudah terdetek udah kedaftar ya. Anda sudah mendaftar, data tidak dapat diubah begitu. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya. Oke, pada demonstrasi kali ini kita akan melakukan untuk melihat jadwal wawancara. Jadi kan kita sudah terdaftar nih di akun LIA ya. Nah, kita bisa ngisi jadwal sesuai yang ada di sini. Jadi ada banyak slotnya dari jam 7 sampai dengan jam 17. Di sini ada tanggalnya yang dilimitasi atau dibatasi selama kurang lebih sekitar 6 hari. Misalnya saya mau di tanggal 21 boleh atau tanggal 20 boleh. Kali ini saya akan mengisi di tanggal 20. Misalnya saya mau di jam 9 ya, 9. Nanti dia ada peringatan seperti ini. Nah, peringatan JavaScript-nya itu bisa kita isi oke aja. Nah, nanti dinyatakan kalau dia berhasil disimpan atau dipesan. Kalau udah di refresh, nanti tampilannya seperti ini. Dan untuk tampilan orang lain, misalnya ini kan LI ya. Kalau misalnya RI atau nama saya, nah dia kelihatannya seperti ini. Ini oleh
orang lain berarti punya kita yang seperti ini. Terus untuk hasil seleksi belum tersedia karena dari adminnya, ini terhubung dengan admin, nanti akan didemokan oleh teman saya, dan ini untuk si kontak kami. Kalau gitu admin akan didemonstrasikan oleh rekan saya. Admin. Oke, di sini udah tampilan admin login. Jadi admin nggak perlu regis. Kita langsung udah dapat akunnya. Seperti ini. Admin terus password. Terus kita bisa langsung masuk aja. Nah, di sini ada tampilan dashboard dari milik admin itu tadi. Jadi di dashboard itu ada total pendaftar, itu diambil dari user atau calon asdos yang sudah mendaftar tadi. Jadi admin dan user itu sudah saling terhubung. Lalu ada mata kuliah dibuka sesuai sama yang nanti dimasukin waktu daftar mata kuliah ini, sama wawancara hari ini sesuai sama user atau calon asdos ngisi di jadwal wawancara. Dia bakal saling terhubung, sama ini juga terhubungnya ke menu daftar mata kuliah. Habis dari dashboard itu ada menu pendaftar. Nah, di menu pendaftar ini kita cuma ngambil nama sama NPM, kontak, matkul 1, matkul 2, kebersediaan, pengalaman sama status. Jadi dari menu daftar asdos di user itu nggak diambil semua di sini, tapi bisa kita lihat. Nah, jadi ini saling terhubung. Datanya itu ngambil dari user itu tadi. Mungkin setelah ini ada penjelasan dari teman saya untuk menu selanjutnya. Baik, izin menjelaskan mengenai daftar mata kuliah. Nah, jadi di daftar mata kuliah itu ada namanya daftar tambahkan mata kuliah. Jadi ditambahkan mata kuliah, nanti ada kode mata kuliah yang mana ini akan menjadi unique ID yang akan menjadi pemisah dari mata kuliah tersebut. Lalu ada nama mata kuliah, contohnya pemrograman web, lalu SKS-nya contohnya 3, pilih semesternya misalnya semester 4 karena pemrograman web semester 4, lalu dasar pengampunya, lalu ada konsultan asisten dan status aktif atau tidak aktif. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada pemrograman web dengan SKS 3, semesternya 4. Lalu untuk dasar pengampunnya ada Pak Iqbal Parabi SSI MT. Lalu kuota asdosnya 8 dan statusnya aktif. Di sini bisa dihapus dan lain-lain. Lalu ada jadwal wawancara. Di sini bisa kita filter, walaupun nanti di sini masih ada sedikit datanya. Jadi di wawancara itu bisa kita filter berdasarkan tanggal. Jadi nanti bisa kelihatan tanggalnya mana aja. Lalu di sini ada hasil seleksi, kita bisa tambahkan data. Misalnya 31705 1011 nama lengkap, Psikologi Antasari, mata kuliah pemrogram web, semester 4 kuliah 4, PJ kelas D misalnya. Lalu keterangan koordinator. Nah, itu akan keluar di misalnya di ini, sebentar, akan keluar di asdos. Di hasil seleksi. Nah, di sini sudah ada selamat dan sukses asisten dosen baru. Jadi di sini sudah ada NPM-nya, nama orangnya, PJ kelasnya dan keterangannya. Baik, mungkin sekian saja dari admin. Akan kembalikan ke moderator. Oke. Mungkin itu tadi video demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.